Wow, Amazing. ada yang belum masuk? Ilham, Ibu. Kenapa itu? Gak ada keterangan, Ibu. Udah ditanyain? Udah disamper sama ibu. Aku disamper ku aku tadi. Kita langsung mulai aja ya. Iya. Gas, Bu. Mau mimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran sosiologi pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kajian sosiologi. Layani ibu. Dibaca. Ikan pakan Pak. Ikan paus. Kami ada Kok ada suaranya, Ibu? wow. Ada yang bisa bantu ibu? IPA. Anak WA. Buka file di WA. Oke, jadi kita akan membahas apa? Coba baca. Hakikat sosiologi dan pemecahan Dan pemecahan konflik sosial. Konflik sosial. oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu sosiologi? Saya kira. Ulangi lagi. Oke. 1, 2, 3. Mari. Oke. Sosiologi itu apa sih namanya, interaksi sosial gitu antara individu bersama dengan kelompok dengan kelompok ataupun satu orang dengan satu orang. Itu merupakan ilmu dari sosiologi atau interaksi gitu Bu. Oke. Wow. Apa ini? Iya dong. Oke, jadi ilmu sosiologi itu ialah ilmu yang membahas tentang kehidupan manusia dalam suatu kelompok dan hubungan antar sesama di dalamnya. Jadi ilmu ini itu menolong kita melihat bagaimana manusia itu nantinya bisa saling membutuhkan satu sama lain dan membentuk pola kebiasaan di suatu tempat.
Nah, tujuan kita membahas sosiologi itu adalah menjelaskan makna dan fungsi sosiologi dalam kehidupan sosial, mengidentifikasi langkah-langkah penelitian dalam menyelesaikan konflik, mengidentifikasi jenis-jenis konflik. Selanjutnya ada fungsi dan kegunaan sosiologi dalam pemecahan konflik. Fungsinya ada apa aja? Betul. Peran sosial dalam menyelesaikan konflik sosial. Nah, sosiologi ini memiliki banyak fungsi dalam membantu manusia menyikapi masalah sosial yang muncul di lingkungan. Melalui ilmu ini, kita itu bisa menelaah sebab suatu masalah atau bentukan konflik muncul di tengah kehidupan. Nah, jadi dengan ilmu sosiologi ini kita itu mampu menelaah sebab kenapa masalah ini Terjadi. mengapa ada konflik gitu yang salah. Dan penyelesaiannya itu bagaimana gitu. Jadi kita itu dalam ilmu sosiologi itu bisa gitu menyelesaikan masalah itu. Selanjutnya menganalisis penyebab konflik secara ilmiah. Nah, melalui ilmu ini kita itu bisa memahami sebab suatu konflik itu muncul, siapa aja yang terlibat dan dampak yang timbul bagi banyak pihak. Kajian sosiologi ini menolong kita menemukan jalan penyelesaian yang masuk akal, memakai data dan bukti, bukan emosi. Dengan sosiologi, manusia dapat menyusun langkah damai kayak melakukan kesepakatan, mediasi, atau usaha saling memahami. Nah, jadi kalau ada konflik itu, kita itu analisis dulu gitu. Iya, Emosi. Iya, jangan pakai emosi, langsung emosi. Kita itu kita itu teliti dulu gitu. Permasalahannya. Masalahnya apa? Penyebabnya. Penyebab konflik itu apa? Nah, kita membuktikannya itu dengan memakai data gitu, bukan emosi. Kalau emosi itu nanti akibatnya apa? Jadi masalahnya nggak Tidak selesai. muncul permasalahan. Iya, betul muncul masalah lain gitu. Selanjutnya menentukan dampak sosial dari konflik. Nah, dengan menilai akibat yang ada, kita itu bisa menemukan cara paling tepat untuk menata kembali hubungan sosial yang sempat tidak seimbang. Ilmu ini itu membantu kita memastikan supaya setiap pihak itu tidak Terdampak. Jadi kedua belah pihak itu mendapatkan solusi yang adil dan bijak gitu. Iya. Nah, melalui pemahaman sosiologis, manusia itu belajar menjaga kesatuan hidup, menemukan sikap saling memahami, dan munculnya masalah yang sama di saudaranya. Nah, jadi menentukan dampak sosial ini itu kita itu menyelesaikan masalahnya itu dengan kedua belah pihaknya itu adil gitu, tidak jadi menumbuhkan sikap saling memahami, jadinya gak miskom salahnya. Iya. Tidak berat sebelah. Jenis-jenis konflik individual itu apa? Ya, contohnya misalnya gini ya, di kelas ini Aku dari sini. di sini Bu. Nah, Hari sama Dina itu memilih apa ya, contohnya Iya. Yuk jangan yuk. di kelas ini itu misalkan ada pemilihan ketua Kelas. gitu ya, misalkan Yaspi. kelasnya kamu siapa? Jenda sama Elsa. Nah, misalkan calon ketua kelasnya itu Jeta sama Elsa nih, sedangkan Dina itu memilih Elsa, sedangkan Ismi itu memilih Jeta. Nah, kata Dina tuh jangan pilih Jeta, pilih Elsa aja gitu. Soalnya Elsa lebih aktif gitu, sedangkan Jeta pendiam sama ya. Kata Ismi enggak, aku nggak mau pilih Elsa, maunya pilih Jeta, soalnya lebih tahu Jeta kayak gimana gitu ya. Nah, lebih bestie gitu ya. Nah, di situ kejadianlah konflik gitu ya. Beda
pendapat kayak gitu ya contohnya. Konflik politik yaitu beda pandangan tujuan dalam bidang kekuasaan dan kebijakan politik. Contohnya presiden, contohnya pemilih presiden. Ya, kayak misalkan 0102. Ya, misalnya dia tuh aku mau 01 aja BBM gitu ya. Kalau kan istri 02 MBG gitu. 02 gitu. 03. Ada konflik Ini konflik agama itu muncul akibat beda keyakinan dan pemahaman dalam hal keimanan. Contohnya kita beda keyakinan, tapi dalam Islam juga ya ada beda pemahaman gitu. Kalau dalam itu ada beda mazhab ada NU misalnya sama Muhammadiyah. Itu kan kadang beda pemahaman gitu. Konflik sosial muncul beda kedudukan ekonomi atau sosial. Ada yang bisa mencontohkan konflik sosial, contohnya apa? Misalnya Misalnya gini ya, yang kaya sama yang miskin. Misalkan kalau ke klinik ya, kalau yang umum itu lebih didahulukan. Iya. Yang BPJS tuh nanti dulu deh gitu. Ngantri. Yang umum dulu gitu. Reguler. kabarnya aku cara Nah, apakah pemecahan konflik ada apa aja? Mengenali sebab konflik. Jadi kita itu sebelum memecahkan masalah kita itu mengenali dulu gitu konfliknya apa supaya kita bisa tahu gitu solusi yang tepat itu kayak gimana gitu. Yang kedua apa? Misalkan Dina nih sama Ismi nih. Nah kita itu komunikasiin dulu Dina tuh kayak gimana gitu pihak dia. Iya. Dari pihak Dina sama